Selamat datang di channel Keluarga Baking, saluran khusus yang membahas tentang produk-produk pastry dan bakery. Pada tutorial kali ini, Keluarga Baking akan berbagi tentang tutorial pembuatan makaron dengan metode Prancis. Ya, jadi putih telurnya langsung dikocok saja, setelah mengembang kemudian dicampurkan dengan gula pasir. Ini adalah metode yang paling mudah, tidak ribet, dan sangat mudah disiapkan asalkan Anda mengenali pada saat pencampuran merengnya atau kocokan putih telur dengan almond powdernya. Oke teman-teman, supaya Anda tidak gagal dalam membuat makaron Prancis ini, silakan ikuti tutorial pembuatannya sampai selesai. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan channel Keluarga Baking. Selamat menonton. Yuk kita akan membuat apa ini? French macaron ya. Untuk persiapannya supaya pencampuran gula dengan almond ini kita blending dulu ya, kita campur di mesin apa jenenge iki, Nduk? Mix chopper ya. Oke, supaya yang kasar-kasar terpisah ya. Nah, itu sudah. Kita pindahkan ke ini, disaring ya, terus digiling semua sampai almondnya dan gula halus ini di blending semua ya, dicampur semua di mix chopper ya. Di rumah kan tidak ada, adanya kan ulek-ulek. Ini gula pasirnya teman-teman, kita juga blending tapi nggak terlalu halus, yang penting lebih kecil lagi ya. Ini kayak gini ya, pokoknya lebih lembut dari anu. Supaya apa? Supaya mudah nanti ketika dikocok dengan putih telur, supaya mudah larut ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai mengaduk. Jadi French method itu adalah mengocok putih telur dengan gula ya. Itu yang disebut nanti kalau sudah jadi disebut dengan mereng. Jadi ini adalah French mereng yang dibuat dengan cara mengocok putih telur langsung dengan gula pasir. Supaya berhasil, putih telurnya dikocok dulu sampai mengembang, sampai berbusa seperti ini ya. Barulah nanti gula dimasukkan secara perlahan. Supaya kokoh, supaya tidak mudah berair, maka kita tambahkan bantuan cream of tartar ya, asam ya. Jadi supaya putih telurnya ini tidak mudah turun. Nah, ketika seperti ini, masukkan gulanya secara perlahan-lahan, secara bertahap, 1 sendok per 1 sendok gitu ya. Kenapa? Kalau Anda memasukkan gula sekaligus, ingat gula pasir itu mudah larut dalam cairan. Putih telur itu cairan. Kalau Anda masukkan sekaligus, gulanya akan perlahan-lahan akan larut. Nah, disinilah kegagalan akan terjadi ketika gulanya itu larut. Karena putih telur itu tidak bisa dikocok dengan sempurna jika tercampur dengan cairan, baik itu air, minyak, dan lain-lain ya. Oke, ini di mixing saja, kocok saja. Jangan dipaksakan, secara perlahan-lahan. Yang penting kalau sudah seperti ini speednya sudah tinggi ya. Oke, jadi ini masih speed sedang ini masih ya teman-teman ya, karena gulanya masih ada ya. Kenapa kok tidak langsung kecepatan tinggi? Karena memberi waktu pada gula pasir supaya mudah dilunakkan, mudah dihancurkan. Kalau langsung cepat putih telurnya ngembang, nanti terpisah, sulit menjadi halus. Nah, ini masih bergerak seperti ini atau sudah kental seperti ini, gulanya sudah dituang aja semua, dihabiskan, tidak masalah ya. Barulah ini Anda boleh menambah dengan kecepatan yang maksimal, yang lebih tinggi ya, karena gulanya sudah habis. Jadi ini boleh di mixing yang 80% sudah larut, maka sisanya ini di mixing saja dengan kecepatan tinggi. Tidak akan ada butiran-butiran gula lagi dengan teknik seperti itu. Perlahan dulu atau kecepatan sedang dulu, setelah gula habis baru Anda lakukan
pengocokan dengan speed tinggi. Nah, tahapan ini teman-teman, Anda boleh mengocok sampai cukup kaku ya. Ya, kita cek, matikan dulu. Ya, berdirikan begitu. Nah, itu masih terlihat bengkok masih ya. Nah, ini dikit lagi ya. Ini masih melengkung begini. Ya, tunggu dikit lagi. Oke, saat ini kita bisa menambahkan, karena sudah mulai kaku, kita tambahkan warna. Kamu mau warna apa? Nah, coba angkat balik kayak tadi. Nah ini teman-teman, ya ini sudah kaku, ini sudah cukup. Ya, sekarang kita tambahin pewarna dulu, tambah warna ungu. Coba diaduk dulu seperti apa. Dikit lagi. Lagi. Soalnya nanti pasti ada almond. Ya, coba diangkat. Saya ingin tahu teksturnya. Dibalik Mbak, dibalik. Ya, gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Ya, ini sudah selesai. Sekarang kita akan masukkan tepung almondnya. Silakan masukkan tepung almondnya. Saya yang ngadu aja. Udah Pak. Tuang aja semua. Nah, ini teman-teman ya ngaduknya ya, perhatikan. Ini begini dulu, karena ini proses mencampur secara keseluruhan, dipotong-potong aja dulu. Ya, potong-potong dulu aja ya. Oke, tunggu dulu ya sampai ini agak tercampur dikit. Ya, ini kan sudah nyampur, agak mulai nyampur teman-teman ya. Dicari yang belum tercampur, boleh diginikan. Nah, pelan-pelan begitu nih. Boleh begini nih. Ayo coba Martisa. Jangan terlalu nekan. Nah gitu ya. Terus balik lagi terus. Intinya harus ini merata bagus teman-teman ya. Terus. Nah gitu. Ya kayak gitu ya. Boleh lagi. Nah. Jadi cepat asal bener ya enggak apa-apa. Seperti ini, belum banget ya, tidak mengalir banget ini. Nah, ini gitu ya. Coba ayo. Proses pencampuran ini sangat-sangat menentukan hasilnya ya teman-teman ya. Karena kalau tidak rata, nanti ada bagian-bagian yang akan menyebabkan bergelembung, kemudian tidak keluar kakinya. Pengadukan ini sampai adonan itu berpadat tapi bisa mengalir dengan lancar ya. Bila dibentuk huruf S, huruf 8 atau 0 itu tidak putus. Bila diangkat begitu itu mengalir pelan begitu. Bila dituliskan begitu itu itu masih agak putus-putus sedikit ya, masih belum stabil karena besarnya masih belum sama. Maka aduk terus perlahan. Ini putih telurnya yang belum nyampur teman-teman. Maka dari itu sambil ditekan perlahan, jangan langsung ditekan kenceng-kenceng ya. Kalau kenceng-kenceng nanti udaranya keluar menjadi bantat itu nanti. Kelebihan pengadukan itu juga akan menyebabkan adonan ini sedikit berair sehingga nanti melebar. Nanti akan saya share produk yang buatan minggu lalu itu kenapa menjadi melebar begitu ya. Nanti kita bahas itu karena penting banget. Nah, tekstur ini coba bisa dilihat ya. Ketika diangkat, nah itu mengalirnya lambat, itu sudah stabil ya. Jadi besarnya sudah mulai sama, itu ciri-cirinya adonan ini sudah siap. Gitu teman-teman. Sebenarnya mau pakai oven apa saja, asalkan tidak terlalu panas, itu bisa berhasil teman-teman ya. Setengah saja, jangan banyak-banyak. Biar tidak kelainan. Oke. Ini saya kasih contoh ya. Setengah tapi kulit. Ya Bapak nih.
Pegang ujungnya ini. Coba is. Nah, ini namanya sonat is. Ada isnya ke situ, sini ke sini. Berkisah. Ini belajar ya teman-teman ya. Ini belajar ya. Jadi ini kan kita buat cetakan begini. Kertas bunder-bunder ini. Kertas ini harus datar. Ya. Ini makanya harus dilem biar nggak kelainan. Itu nggak goyang-goyang. Coba. Nah, pinter. Ya. Oke, sekarang ini kita buat kecil-kecil saja. Nah, ini untuk panduan saja teman-teman ya. Untuk panduan saja. Oke, kayak gitu. Nah, yuk usahakan sama. Ayo kami yang buat. Ganti. Ya, ini kita hentak-hentakan ya dari sini supaya ini kan tadi udah rata ya teman-teman ya. Kemudian kalau ada gelembung-gelembung seperti ini, ada udara kayak gini, ini dibuang dia dengan tusuk gigi atau apa. Nah, ini sudah turun sendiri. Yang ada begini ini dicublesi, dibuang. Mana lagi? Ini. Nah, supaya tidak kosong dalamnya. Oke, tolong dicari ya nanti ya. Iya, Pak. Ya, sekarang ini kira-kira 45 menit saya biarkan. Tapi ini di ruang AC teman-teman. Kalau nggak ada ruang AC, maka kipas angin aja. Atau di tempat terbuka yang sirkulasi anginnya bagus supaya cepat kering permukaannya ya. Jadi ini ketika saya pegang begini, ini sudah nggak nempel ya. Nah, ini kita bake ya. Off suhunya 165 atau 170 ya. Yang bawah sama, ini sudah kering. Kita oven dulu ya. Nah, ini 165, ini 160, oke lah, maksimal 170 ya. Ini di menit ke-8 nanti akan, kalau memang berhasil, nanti kakinya akan naik ya. Oke, usahakan rata tempatnya, ya disetting tempernya ke bawah 12 ya. Oke. Ya, ini sudah 11 menit teman-teman. Ya, ini bisa dilihat. Ya, kakinya bagus banget. Oh. Itu kakinya kelihatan ya, nanti kita jelaskan lagi. Ya, ini kita tambah 3 menit dulu. Ya, 3 menit lagi, yang satunya kita masukkan. Ya. Ini kita tambah 3 menit. Jadi nanti yang satunya juga sama, itu 15 menitan. Oke. 15 menit matang ya, guys. Ya. Ini kakinya sudah berbentuk nih, ya, kelihatan ya. Batasnya ini loh. Ya, udah. Ya. Nah, ini nanti kan gini. Tengok nih. Makaron memiliki tekstur yang padat tapi tidak terlalu keras, kemudian rongganya berongga merata. Kakinya cukup tinggi, tidak terlalu tinggi juga. Kemudian yang paling penting adalah permukaannya halus dan datar, sedikit melengkung, tidak terlalu basah di bagian dalamnya. Nah, teman-teman, untuk menghasilkan tekstur yang seperti ini, ikuti langkah-langkahnya itu. Kemudian untuk isinya Anda boleh memberikan isi yang lain. Saya menggunakan coklat saja. Sebenarnya yang bagus itu cream cheese teman-teman ya, supaya tidak terlalu manis, karena makaron itu memang gulanya cukup tinggi banget gitu. Oke teman-teman, segera akan menyusul makaron yang dibuat dengan metode Swiss dan metode Italian. Ya, terima kasih Anda sudah datang ke channel Keluarga Baking. Terus beri dukungan supaya channel Keluarga Baking bisa tetap berbagi dengan tutorial video-video lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.